Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pendekar Kripto Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana merecovery porto yang telah minus dalam. Ya, kemarin baru saja terjadi penurunan yang drastis. Ya, mungkin teman-teman yang nonton video ini ada yang minus 50%, minus 70%, atau bahkan 80%. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai recovery-nya. Ditonton sampai selesai sehingga teman-teman paham. Oke, kita mulai saja. Oke, sebelum kita mulai disclaimer dulu. Video ini merupakan video dengan tujuan edukasi dan entertainment, bukan financial advice, sehingga segala kerugian ditanggung masing-masing. Yang kedua, saya harap teman-teman tonton video ini sampai tuntas sehingga paham secara keseluruhan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng sehingga teman-teman mendapatkan video saya yang terbaru. Oke, kita mulai saja. Nah, teman-teman, gimana caranya recover porto loss? Yang pertama, sebelum saya bahas mengenai koinnya ataupun yang lainnya, ada yang perlu kita pahami adalah sekarang terjadi dip besar sehingga mengakibatkan teman-teman minus 50-80%. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mindsetnya teman-teman. Itu dulu yang pertama, yang mindsetnya. Nah, biasanya pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran adalah ada dua nih biasanya nih. Apakah besok masih turun lagi atau besok mulai bullish? Ya, nah itu pertanyaannya. Nah, teman-teman perhatikan dua pertanyaan ini ketika timbul, ya, urutannya itu akan mempengaruhi jawaban teman-teman dan pola pikir serta tindakan teman-teman. Ya, yang pertama, misalnya Anda di urutan pertama, apakah besok masih bearish terus, turun terus? Nah, kalau bicara seperti ini, maka Anda akan bersiap untuk menghadapi penurunan yang akan datang, karena kita nggak tahu besok masih turun atau enggak, ya. Sekarang lagi besar, lagi bounce, ya. Kalau saya lihat lagi bounce, cuman kita nggak tahu nih nanti malam atau besok turun lagi atau enggak. Yang kedua, apakah besok sudah mulai bullish? Nah, kalau pertanyaan ini muncul pertama kali, maka yang mungkin yang teman-teman lakukan adalah ya HK duluan gitu. HK terkadang mungkin all in margin, ya, karena targetnya ngebet balikin modal. Nah, jadi ini dua pertanyaan yang berdampingan, mana yang kita harus dahulukan, ya kan? Nah, kalau saya itu selalu pertanyaan yang pertama itu adalah yang versi 1. Apakah besok masih turun terus? Nah, dengan pertanyaan ini yang pertama muncul, walaupun lagi bullish, pertanyaan ini yang pertama kali muncul, maka pasti yang pertama adalah harus ada uang cash terus. Nggak selalu all in margin. Margin adalah sesuatu yang mungkin kita gunakan, tapi nggak selalu kita gunakan gitu loh. Jadi kita harus berpikir bahwa oke, kita all in margin, tapi ya pada intinya, ya pada akhirnya kita harus ada uang cash selalu gitu loh, ya kan. Nah, kalau nggak ada uang cash ya terpaksa harus cut loss sebagian. Nah, ini pola pikir pertanyaan yang pertama, ngaruh sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau ke pertanyaan pertama ini, versi pertama ini adalah yang nomor 1, maka teman-teman pasti selalu harus ada uang cash, nggak boleh nggak ada uang cash, ya. Yang kalau udah all in ya mau nggak mau, kalau ketika turun ya cut loss sebagian ya. Ya, ada yang bilang diamond hand, saya termasuk yang nggak fanatik banget dengan diamond hand ya. Karena mungkin teman-teman sebagian masuknya baru sebulan gitu ya. Nah, kalau sebulan udah minus 80% itu bukan diamond hand, itu namanya batu hand ya. Ya, teman-teman yang bilang diamond hand ya masuknya dari tahun lalu ketika misalnya Bitcoin masih 8.000, Ethereum masih 200 gitu ya. Ya wajar aja dia ngomong diamond hand ya, udah untungnya berkali-kali lipat. Gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita prioritaskan. Jadi yang pertama adalah selalu pertanyaannya adalah apakah besok masih bearish. Nanti setelah itu muncul pertanyaan lagi. Kalau ternyata besok naik, nah saya ketinggalan gimana? Nah, inilah yang kita cari solusinya. Nah, perhatikan kalau teman-teman mulai pertanyaannya pertama adalah versi kedua, apakah saya besok sudah mulai bullish? Tindakan teman-teman itu adalah pasti mulai HK. Ya, terkadang all in margin karena ngebet balikin modal. Nah, muncul pertanyaan kedua, kalau ternyata saya salah besok turun gimana? Hold atau cut loss, ya kan? Pilihan yang nggak begitu bagus, teman-teman. Ya, berbeda yang versi 1, ketika pertanyaan pertamanya itu salah, maka pertanyaan 2, kalau besok kita naik, gimana caranya? Nah, ada caranya. Nah, inilah yang akan saya bahas. Nanti akan saya bagi menjadi 2 video. Oke?
Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana recovery dengan yang sangat sederhana, memilih koin yang kira-kira bisa recovery, ya. Kira-kira koin yang bisa recovery. Nah, jawabannya adalah ini jawabannya ya. Ini sangat berbahaya tapi bisa jadi kesempatan teman-teman untuk recovery. Ya, sekali lagi ini sangat-sangat berbahaya. Makanya teman-teman harus nonton sampai tuntas, ya. Pertama ya teman-teman, asumsinya adalah ya memang kedepannya masih bearish dan kita ada kemungkinan naik depannya ya. Itu pertama ya, ada kemungkinan naik. Kalau nggak ada kemungkinan naik, turun terus, nanti akan dibahas di video kedua. Ya, jadi dalam artian akan ada bounce back. Ya, itu asumsinya. Kalau asumsinya turun terus, nanti di video kedua akan kita bahas. Ya, jadi jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, jadi koin apa yang dipilih kalau memang bearish ya, masih ada kemungkinan bearish, cuma saya yakin kedepannya naik. Ya, kedepannya naik. Nah, ini penting banget ya. Kalau kedepannya turun, nanti solusinya berbeda. Ya. Nah, salah satu koinnya itu adalah koin mincin fundamental. Saya sebut koin mincin fundamental. Kenapa saya sebut mincin? Karena mempunyai peluang naiknya ratusan persen, bahkan ribuan persen, sehingga teman-teman bisa mengcover loss-nya, bahkan bisa jadi untung. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini koin yang sangat berbahaya ya teman-teman, tapi mulai koin boleh disamakan dengan koin mincin, tapi punya fundamental yang kuat. Oke, koin apa itu? Itu adalah koin ETF, jenisnya ETF ya. Ada di bursa Binance, di KuCoin, di Huobi itu ada ya, di toko kripto pun ada. Apa sih itu koin ETF? Nah, koin ETF itu adalah koin future. Wah, ada dengar kata-kata future ya. Yang disepotkan. Nah, koin future yang disepotkan. Jadi belinya di spot bukan di futures. Ya. Apa aja sih contoh-contoh koin tersebut? Nah, contoh-contoh koin tersebut adalah misalnya teman-teman udah tahu, pasti udah pernah dengar BTC Up ya. ETH Up, ada up, dot up. Nah, ya. Ini saya sebut up semua karena asumsinya kita masih bunch ya. Kalau nanti down-nya kita beli yang down ya. Tapi ini kita masih bicara kalau bounce back. Nanti kalau di video berikutnya yang down ya. BTC up, ETH up, ada up dan dot up. Nah, ini adalah koin-koin futures yang dispotkan. Leverage-nya berapa kali? Leverage-nya 3 kali. Apa sih perbedaannya antara koin ETF sama koin futures? Nah, perbedaannya adalah yang pertama, kalau koin futures ya ada likuidasi. Kalau teman-teman tidak margin call dan segala macam yang nggak bisa memenuhi, kena likuidasi. Kalau ETF itu nggak ada likuidasi. Nah, itu kelebihannya. Jadi OTF itu sama aja kayak koin beli koin biasa, cuma volatilitasnya lebih tinggi 3 kali daripada koin tersebut, kayak koin Bitcoin atau Ethereum-nya. Seperti itu. Ya. Tapi ada nggak negatifnya? Ada negatifnya. Yang pertama kena management fee. Ya, tergantung bursanya bisa antara 0,3% sampai 2% sebulan. Ya. 0,3% sampai 2% sebulan. Jadi tergantung jenis bursanya. Ya. Nah, apalagi kekurangannya? Nah, kekurangannya adalah tentu kalau kalian teman-teman bermain di futures, untungnya lebih gede di futures dibandingkan di ETF ya. Karena ETF itu dia leverage-nya kadang-kadang berubah jadi 1 kali, 1,5 ya, tergantung kondisinya. Tapi kalau di futures teman-teman bisa mengendalikan. Jadi secara reward lebih gede di futures dibandingkan di ETF. Ya. Nah, keunggulannya satu lagi, ketika dips besar seperti ini teman-teman, itu bisa bounce back itu 1000 sampai 2000%. Saya ulangi lagi, bisa bounce back 1000 sampai 2000%. Ya. Jadi kasarnya gimana? Kasarnya adalah koin ETF itu adalah koin fundamental bagus yang dibuat kira-kira kasarnya itu jadi koin micin. Ya, koin fundamental seperti Ethereum, BTC, ADA, dan segala macam ya, BNB juga termasuk. Ya. Resikonya gimana? Nah, resikonya harus saya omongin juga. Kalau teman-teman koinnya turun lebih dari 50% karena 3 kali, portonya kemungkinan besar tinggal 5%. Kalau lebih dari 50% bisa jadi tinggal 1%. Kalau lebih dari 80% bisa jadi tinggal 0,00%. Jadi itu resiko tinggi. Ya. Nah, makanya ada asumsi. Asumsinya apa? Setelah bear market ini bounce back ya. Jadi adalah artian bear marketnya ini nggak lama. Ya, kalau lama nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, gimana cara makainya? Nah, kita tunjukin dulu sih contohnya koin-koin ETF itu seperti apa, ya. Nah, kita lihat nih, misalnya di sini
Kita lihat aja di market ya, klik market, lalu pilih ETF ya, pilih ETF. Kok nggak ada ya? Bentar. Nah ini dia ya, di sini ada spot market, kiri ETF ya. Nah lalu pilih salah satunya ya. Misalnya saya mau kita pilih misalnya BNB ya. BNB ini yang paling terkenal kan ya, di antara teman-teman nih BNB paling terkenal nih, di Indonesia paling terkenal BNB. Nah perhatikan harga ETF BNB sekarang ini adalah 359 ya, 359. Nah harga tertingginya itu adalah 2.500. Nah artinya apa? Kalau BNB balik ke 700 teman-teman, maka kemungkinan ya belum tentu karena dia ada mekanisme cara ngitungnya, kemungkinan besar dia akan balik ke 2.500. Tapi nggak selalu ya, nggak selalu, bisa jadi butuh di angka 800 900. Artinya apa? Ada potensi kenaikan 8 kali lipat gitu ya. Ya let's say kita nggak ngomongin 700 lah, 1000 lah ya, berarti BNB-nya naik 3 kali gitu ya, ininya bisa naik 10 kali ya, bisa naik 10 kali gitu loh, bisa naik 8 ke 9 kali sampai 10 kali, seperti itu teman-teman. Jadi dengan ini teman-teman bisa recovery cepat sekali ya. Dan ini kesempatan ini ya teman-teman, saya akan kasih tahu ya, bisa naik di ETF, bisa naik 1000%, 2000%, 3000% itu kalau cuman terjadi dip besar. Kalau nanti sudah di atas ya nggak ada lagi 1000%, 2000%, mungkin ada tapi lama gitu loh, waktunya lama gitu loh. Jadi cuman kalau ada dip besar ya, dan mantul, kalau nggak mantul ya makin nyunsep ya. Kalau teman-teman tahu beli 359 di BNB sananya kan mungkin sekitar harganya juga sama ya, 360 370, turun 50% ya duitnya tinggal 10% 5% ya, itu resikonya ya. Nah ini contohnya BNB. Nah coba kita lihat lagi yang lainnya, kita lihat lagi yang lain, misalnya ETH ya, ETH. Nah Ethereum ya teman-teman, nah ini juga kita lihat nih, tertingginya itu adalah 530, sekarang 60, masih ada kesempatan 9 kali lipat ya. Let's say sekarang Ethereum 2700, 2600 ya, tahu-tahu naik jadi 5000, nah ini bisa jadi dia balik ke 530 ya, 6 kali, hampir 9 kali lipat ya. Dan ini cuman ada waktu dip besar. Kalau nggak ada waktu dip besar, susah teman-teman bisa dapat 10 kali 20 kali lipat ya, dan berisiko tinggi ya, dan berisiko tinggi. Nah ini adalah koin-koin ETF yang mungkin bisa membalikkan buat teman-teman. Nah lalu gimana cara makainya? Nah teman-teman, ini adalah berisiko tinggi, jadi teman-teman juga harus tahu cara makainya. Nah cara makainya gimana ya teman-teman ya, sebentar saya clear dulu, saya hapus. Nah cara makainya ya, cara makainya teman-teman ya, itu adalah gini. Misalnya teman-teman modal 100 juta, gara-gara market turun, modal teman-teman tinggal 50 juta ya. Nah cara makainya teman-teman ya, cara makainya teman-teman gunakan ya, kita bicara konservatif ya, tadi balik lagi tergantung risk profile teman-teman. Gunakan misalnya 5 juta aja. Nah, kalau nanti naik 10 kali lipat, 5 jadi 50 juta teman-teman, sudah balik modal. Dari ETF aja, yang 45 jutanya gimana? Yang 45 jutanya tergantung risk profile teman. Misalnya 25 juta disimpan dalam cash. Jaga-jaga ada apa-apa, 20 jutanya dipakai buat beli koin-koin lain tanpa harus pakai leverage atau ETF. Ya, misalnya ya. Wah, kadang-kala ada juga nih orang yang nekat, Pak, saya sisanya 50 juta. Ya, saya punya duit sebenarnya 1 miliar, ini cuma pakai uang 10% aja, Pak. Jadi saya mau nekat aja 50 jutanya saya pakai di koin ETF. Wah, itu terserah Bapak ya. Tapi saya kasih tahu resikonya dari sekarang. Kalau turun 50%, ini 50 juta Bapak tinggal 3 juta mungkin, tinggal 5 juta ya. Coba lihat dong, kita lihat, jangan cuma lihat sisi positifnya aja ya. Kita juga coba lihat dong. Ya, nih di Ethereum. Dulu tertingginya 526 di harga 4.300, itu 528. Ngejeblok ke 1.700, 1.500, itu tinggal 12 teman-teman.
Nah, itu berapa persennya itu? 2%-nya. Jadi kalau 50 juta tinggal 1 juta kalau beli di sini. Nah, itu risikonya ya. Jadi saya harus ngasih tahu apa adanya. Oke. Jadi teman-teman ya, ini adalah salah satu solusi, tapi sekali lagi saya harus garis bawahi, bearish ini cuman sementara ya. Bearishnya cuman sementara, bearish sementara. Ya, sementara asumsinya masih bounce back dan bullish lagi. Ya, kalau misalnya asumsinya salah gimana? Ya hilang duitnya, makanya jangan pakai banyak-banyak gitu loh. Ya. Kalau asumsinya nanti bearish ini berlanjut dengan bearish lagi, nanti akan ada video berikutnya. Ya. Oke, teman-teman. Ya, itu aja ya video kali ini ya. Jangan lupa ya di-subscribe video saya ya, sehingga teman-teman selalu mendapatkan video-video saya yang terbaru. Dan ada lanjutan lagi video kedua ini, kita akan membahas gimana kalau misalnya bearish lagi gitu ya. Nah, itu kita akan membahas video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.